ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perintah puasa diawali dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran ada 89 ayat yang memuat redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Seluruhnya adalah ayat-ayat madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah. Sehingga tujuan utama dari ayat-ayat tersebut adalah meningkatkan kualitas di bidang syariah dan akhlak. Yang pertama menyangkut syariah, meliputi aspek ibadah. Seperti ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum al-ayah. Ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dua jenis ibadah ini semakin penting di zaman sekarang ini karena dengan gaya hidup bersih dan suci membuat kita lebih mampu menjaga diri dari penyebaran virus corona. Dengan berpuasa selain bernilai ibadah, kita juga berharap meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh sehingga membuat kita kuat terjaga dari penyebaran virus corona. Ada pula yang menyangkut aspek muamalah, misalnya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Larangan mencari nafkah dengan cara-cara yang haram. Sekarang ini banyak orang yang mengalami krisis ekonomi. Kalau tidak kuat iman, dia akan gelap mata, sehingga dia akan mencari nafkah dengan cara-cara yang haram, bahkan membahayakan orang lain, seperti tindak kriminal perampokan yang akhir-akhir ini semakin marak. Tentu yang demikian itu tidak selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk juga menimbun, menaikkan harga di atas wajar, menimbun masker dan yang lain-lain yang seluruhnya tidak selaras dengan spirit Islam. Lalu yang ketiga juga menyangkut aspek munakahat, pernikahan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Salah satu konsekuensi daripada pernikahan adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya agar jangan sampai menjadi bahan api neraka. Oleh karena itu, apabila di dalam anggota keluarga ada yang statusnya sudah baligh dan berakal atau mukallaf, dia harus diperintahkan untuk menjalankan ibadah, terutama puasa dan sholat dan rukun Islam lainnya. Boleh juga dipaksa, karena apabila kita benar-benar sayang anggota keluarga, tentu kita tidak rela mereka menjadi bahan bakar api neraka. Disinilah pentingnya sikap tegas. Rasulullah pun membolehkan memukul yang sewajarnya kepada anak usia 10 tahun yang meninggalkan sholat, meskipun sesungguhnya dia masih belum berstatus mukallaf, karena berfungsi sebagai latihan agar kelak dia terbiasa menjalani ibadah yang menjadi kewajibannya. Demikian halnya dengan menyangkut siasah atau politik. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah selama kebijakannya tidak masuk kategori maksiat. Kalau kita masih meragukan apakah kebijakannya itu bermanfaat atau tidak, yang demikian itu tidak menafikan kewajiban untuk taat.
karena kewajiban taat kepada pemerintah itu dengan nas yang jelas, baru kalau yang diperintahkan itu maksiat, kita tidak boleh mengikutinya. Dari sini paling tidak bisa dipahami ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu yang pertama menyangkut perbaikan aspek muamalah, ibadah, siasah, munakahah, dan nanti bisa diperluas pada aspek-aspek lain yang insya Allah apabila kita jalankan dengan baik akan membantu kita dalam melewati tantangan dan musibah berupa wabah virus corona ini. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.